Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak yang hadir online tentunya dan Ibu-Ibu yang hadir online dan offline, kita akan melanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin dengan judul 62 Amalan Pembuka Pintu Surga, namun sudah kita luruskan yang kalau kita lihat di daftar isi maka dia jumlahnya 66 ya, amalan pembuka pintu surga. Dan kembali kita ingatkan memang harusnya menjadi target utama setiap orang di antara kita dari kaum muslimin adalah surga. Tidak ada target pencapaian melampaui surga. Dan kalau kita targetnya adalah surga di akhirat sana, maka di dunia ini kita sudah menjadikan diri kita sebagai ahli surga. Dengan terus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah tanpa memilah-milah, mana wajib, mana sunnah, bahkan sibuk mengejar mana yang lebih afdal dari yang lainnya. Serta kita akan meninggalkan segala macam pelanggaran dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena itu semua nanti akan membawa kita ke surga Allah yang abadi. Makin giat kita mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka makin tinggi derajat kita di surga. Serta penentuan di surga nanti derajat itu ditentukan sekarang di dunia. Tidak bisa ditentukan di akhirat sana. Oleh karena itu beruntunglah orang yang memahami tentang masalah ini sehingga dia memaksimalkan waktunya. Semua dia kembalikan kepada tujuan dia diciptakan, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan lagi kembali firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kita ini semua berada di muka bumi ini kecuali memang untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi beribadah kepada Allah yang nanti membawa kita masuk ke dalam surga punya kenikmatan yang luar biasa. Kalau duduk dalam majelis seperti ini tidak ada kenikmatan, kita tidak akan duduk. Atau sholat, puasa, sedekah, haji dan umrah. Semua itu Allah sudah tanamkan kenikmatan di setiap ibadah tersebut. Dan dia hanya akan maksimal dirasakan dan dinikmati bagi orang yang menutup lawannya, yaitu pintu-pintu maksiat. Karena kalau dia masih membuka pintu-pintu dosa, maka secara otomatis akan mengurangi kenikmatan ibadah itu. Dan sebaliknya juga kenikmatan ibadah akan hilang kalau seseorang bahkan maksimal dalam mengerjakan maksiatnya. Sudah pernah kami kasih contoh, kalau ada seseorang muslimah menggunakan jilbab kayak ibu-ibu misalnya sudah menikmati ini, merasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakini ada pahalanya. Maka saya yakin lawannya maksiatnya itu membuka jilbab sudah hilang dari kita. Mungkin bahkan ibu-ibu yang sudah rutin menutup auratnya bila duduk misalnya di ruang tamu tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong masuk ke rumah dan terlihat sedikit saja dari leher atau rambutnya, maka dia merasa sangat menyesal atau marah kenapa sampai dilihat oleh selain mahramnya. Itu memang karena kenikmatan jilbab itu sudah dirasakan. Akhirnya kenikmatan buka jilbabnya, maksiatnya hilang. Sebaliknya orang yang menikmati maksiat, buka auratnya di sana sini, sudah tidak ada lagi perasaan bahwa itu dosa, maka kenikmatan menutup aurat hilang. Maka dia mungkin heran melihat kenapa muslimah itu tutup aurat, kenapa pakai jilbab itu, kenapa pakai cadar itu. Bagi dia itu mengganggu, karena dia sedang menikmati maksiatnya. Jadi kalau Anda mau maksimal menikmati ibadah, maka berarti maksimal juga dalam meninggalkan pelanggaran. Itu ditarik dalam semua kegiatan kita. Sholat juga begitu misalnya. Kalau Anda sudah rutinkan sholat dan Anda tahu itu kewajiban, Anda tidak mau ketinggalan, di awal waktu misalnya kayak tadi azan Anda sudah kerjakan. Sedikit saja kita telat dari awal waktu, terasa terganggu, yaitu merasa terganggu. Apalagi kalau sampai kelewatan waktu sholat itu mungkin sudah kita rasa beban yang sangat berat. Karena menikmati sholat itu. Sebaliknya lawannya orang yang tidak mau sholat, maka dia akan melihat orang yang sholat ini apa? Orang ini gak jenuh apa? Tiap saat mengerjakan sholat. Nah, dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu. Oleh karena itu sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan ibadah saja kepada Allah, maka secara otomatis kita akan nanti maksimal mendapatkan ketentraman karena memang ada kenikmatannya di dunia, serta juga kita akan mendapatkan yang terbaik di akhirat sana yang memang ditentukan dari sini. Kita akan lanjutkan dari 66 poin pintu pembuka atau amal pembuka pintu surga. Sudah selesai poin yang kelima yang lalu tentang masalah Al-Quran tentunya. Bagaimana kedudukan Al-Quran dan bagaimana setiap orang di antara kita memaksimalkan untuk menambah kuantitas dan kualitas bacaan dan hafalannya. Jadi jangan pernah puas Bapak Ibu sekalian dengan bacaan kita selama ini. Misal kita kalau baca Quran hanya khatam setahun sekali misalnya contoh. Maka kita sekarang mundurkan mungkin 6 bulan sekali. Kalau sudah berjalan 6 bulan sekali kita mundurkan 3 bulan sekali. Terus begitu kita mundurkan sampai nanti kita bisa maksimal. Yang terbaik adalah 3 hari sekali.
Sebagaimana ya para sahabat melakukan itu. 3 hari sekali mereka mengkhatam Al-Quran. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Misalnya menghafalnya. Saya sudah ingatkan beberapa pertemuan yang lalu, jangan pernah puas dengan hafalan yang kita miliki. Selalu tambah. Minimal setahun sekali bertambah 1 surah. Artinya kalau 10 tahun ke depan Anda punya 10 surah tambahan. Anda mau lebih baik 6 bulan sekali bertambah 1 surah. Mau lebih bagus lagi 3 bulan sekali. Begitu seterusnya. Ya, kita selalu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Nanti yang paling ideal adalah, sudah kami berikan tipsnya pada pertemuan yang lalu, sehari bisa 10 ayat. Menambah 10 ayat hafalan. Kalau Anda sudah sampai pada level ini, setiap hari Anda jadwalkan 10 ayat, dan untuk mudah lagi, untuk dipermudah Anda atau untuk mempermudah Anda mulai menghafalnya 2 ayat per habis sholat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, berarti 1 hari 10 ayat. Al-Quran itu 6.000 sekian ayat. Totalnya semua. Dan itulah jumlah anak tangga di surga atau tingkatan di surga. Makin Anda mengkhatam Al-Quran dengan hafalan, maka makin sampai derajat tertinggi di surga sana. Dan sekali lagi tidak bisa ditentukan di akhirat, ditentukan di sini. Kita punya banyak sekali waktu peluang untuk menambah hafalan kita. Dan tinggal diulang-ulangi. Kalau 10 ayat per hari itu, kalau kita sholat duha 2 rakaat, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, sudah selesai sebenarnya. Bagaimana kalau kita baca di qobliyah, di ba'diyah, di sholat qiyamul lail, ya. Dan kalau kita 10 ayat per hari, kalau 1 bulan 30 hari, berarti kita punya 300 ayat per bulan. Artinya kali 12 1 tahun 3.600 ayat, ini sudah lebih dari 15 juz berarti. Ya. Kemudian setelah itu, di tahun keduanya tidak sampai bulan ke-12 sudah selesai khatam 30 juz. Mungkin saya bisa lupa Ustaz, semua orang bisa lupa, tapi orang lupa sambungan ayat, bukan lupa semuanya. Ini waswas syaitan. Makanya kita berusaha gitu ya. Sudah kita jelaskan banyak hal bagaimana orang yang hafal Quran juga akan diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Orang tuanya juga akan dimuliakan dan banyak keutamaan yang lain. Yang penting kita berazam, bertekad dan bertawakal kepada Allah setelahnya. Terus saja luangkan waktu lagi di mobil, lagi menunggu pesanan makanan di restoran. Tak ada salahnya kita murajaah, lagi belanja sesuatu di supermarket misalnya, sambil kita murajaah, gitu ya. Jadi Anda bisa menghafal Al-Quran di luar kepala, mirip seperti Anda hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena Anda rutin ulangi. Nah, kalau masalahnya kita tidak pernah menambahnya dan tidak pernah berusaha untuk menjadikan itu sebagai program wajib bagi diri kita sendiri, ya. Sekarang kita masuk amalan ke-6, pembuka pintu surga, tidak kalah penting dibanding atau setara ataupun dia bagian sebenarnya dari Al-Quran, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan di halaman 24, ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir kepada Allah dan bahwa ia merupakan salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang menyebutkan keutamaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir Allahu Akbar secara mutlak. Maksudnya dibaca kapan saja. Kapan saja. Lagi naik tangga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lagi di lift, lagi belanja, lagi apa, kita zikir, ya. Daripada hanya sekedar diam. Bahkan kita sambil menjawab WA orang saja, lisan kita masih bisa berzikir. Dan ini mulia sekali. Kita akan jelaskan atau dengarkan nanti bagaimana keutamaan membaca di antaranya zikir 4 ini kalau Anda gabungkan. Jangan pernah puas, sudah saya bahasakan tadi singgung masalah Al-Quran dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi targetkan bagaimana selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kuantitas ini jumlah, tergantung ibadah itu bisa ditambah atau tidak. Seperti sholat wajib kan tidak bisa kita tambah. Misal sudah asar 4 rakaat, tidak bisa kita kerjakan 6 rakaat. Tetapi kalau ibadah-ibadah sunnah dan terbuka pintu untuk menambahnya, seperti memperbanyak jumlah zikir, seperti memperbanyak dari jumlah ayat Al-Quran bacaannya, seperti memperbanyak hafalan Al-Quran, memperbanyak jumlah sedekah yang kita keluarkan, misalnya contoh, memperbanyak majelis ilmu dalam sehari, semua itu kan bisa kita tambah secara kuantitas. Nah, yang bisa ditambah kuantitasnya kita lakukan. Nah, diantaranya adalah zikrullah. Jadi jangan pernah puas dengan habis sholat baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu bagian daripada zikir. Tapi
tidak menutup kemungkinan kalau orang mau lebih besar, dia cari lagi hadis yang lain. Sebagai contoh misalnya ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 100 kali di pagi hari sebelum terbit matahari, dan 100 kali di sore hari sebelum terbenam matahari, maka akan dicatatkan baginya pahala setara dengan bersedekah dengan 100 ekor unta. Kita bisa bayangkan kalau kita beli 1 ekor unta, mungkin harganya minimal 5.000 rial lah, ya. Kali ya 100, itu kan berarti 500.000 rial. 500.000 rial itu kalau dikali 4.500, itu berapa miliar jumlahnya itu ya. Itu hanya bisa kita dapatkan hanya dengan 3-4 menit berzikir subhanallah 100 kali. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk membaca selepas sholat subuh, bukan 33 tapi 133. Khusus karena habis subuh ada anjuran hadis ini gitu ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kata Nabi SAW lanjutannya, dan siapa yang membaca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari, maksudnya habis subuh, dan sebelum terbenam matahari, kalau sore, maka akan dicatatkan pahalanya setara dengan bersedekah dengan 100 ekor kuda dengan perlengkapan perangnya di jalan Allah. 1 ekor kuda ini mahal, yang dipakai perang, biasanya kuda terlatih. Kita tahu sekarang mungkin yang biasa berinteraksi dengan kuda ini, apalagi kalau kuda-kuda yang terlatih itu biasanya di atas miliar, 1 miliar, 2 miliar harganya. Bayangkan kalau kita dengan membaca Alhamdulillah saja setiap pagi 100 kali. Ya, sebelum terbit matahari, artinya habis sholat subuh, maka sama kita sudah menyiapkan 100 ekor kuda berperang di jalan Allah. Kalau kita baca sore lagi nanti, sebelum terbenam matahari habis asar, dapat lagi 100 ekor kuda. Seperti bersedekah dengan 100 ekor kuda. Jadi sehari bisa 200 ekor kuda. Kalau tadi subhanallahnya 100 ekor unta di pagi hari, 100 ekor unta di sore hari. Berarti 200 ekor unta per hari. Dan lanjutannya kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari, habis subuh. Dan ini kan termasuk zikir pagi, zikir sore, zikir sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, dibaca 33 kali. Maka tadi saya bilang disempurnakan 133. Kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca 100 kali Allahu Akbar sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka dia seperti atau setara bersedekah dengan membebaskan 100 orang budak. 100 orang budak. Dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari sebelum terbit matahari dan 100 sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang hari kiamat membawa amal, tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ini tidak akan mengambil waktu kalau Anda sudah rutin, antara 15 sampai 20 menit sudah selesai semuanya. Tapi kita bisa dapat, bayangkan ya jumlah yang Anda sedekahkan. Tidak ada salahnya hal seperti ini Anda coba hitung-hitung sendiri, searching di Google harga seekor unta. Misal, anggaplah ambil harga unta termurah. Lalu Anda kali 100 ya, di pagi hari, kali 100 sore hari, artinya kali 200 saja. Itulah jumlah yang Anda dapatkan hanya dengan membaca subhanallah 100 pagi 100 sore. Anda bisa juga searching kuda yang dipakai berperang, mungkin ada gambar-gambarnya juga Anda bisa lihat. Anda tahu berapa harganya sekarang. Saya sangat yakin kuda-kuda ini di masa kita sekarang biasa dipakai lomba, karena dipakai berperang ini berarti kuda terlatih. Itu pasti di atas 1 miliar gitu ya. Kali 100 gitu kan. Itu kan banyak sekali, berarti 100 miliar. 100 miliar kalau kali 2, karena 200 kita disuruh baca, berarti 200 miliar per hari. Akumulasi dalam 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, berapa banyak yang kita dapatkan pahala melimpah. Ya. Itu contohnya. Jadi kedudukan zikrullah ini besar sekali. Keutamanya sayang sekali kalau seandainya ada orang yang tidak memaksimalkan waktunya dalam hal ini. Baik, kita dengarkan di antara keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim faqal ya Muhammad aqri'u ummataka minnis salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati azbatul ma'i wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW, pada malam Isra, maksudnya Nabi Ibrahim AS,
Lalu ia pun berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ya Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan sampaikan, katakan juga kepada mereka bahwasanya surga itu mempunyai tanah yang sangat baik serta air yang tawar dan jernih. Ia merupakan hamparan tanah yang datar dan tidak ada tanamannya, dan yang akan menjadi tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk memperjelas ini, saya langsung bacakan dulu hadis nomor 2 yang di bawahnya dan hadis nomor 3, nanti baru kita ambil pelajarannya sekaligus ya. Hadis di bawahnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurizat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya dan segala puji baginya, akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Berarti pohon-pohon yang ada di istana di surga itu tergantung daripada kadar banyaknya Anda berzikir. Maka akan diberikan pohon. Artinya makin banyak orang berzikir, nanti di istana kita di surga akan sangat banyak pohon-pohon tersebut. Ini membaca subhanallahil azim wa bihamdi sekali saja dapat satu pohon surga. Anda tinggal hitung sendiri. Tidak ada sulitnya ini. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Terus Anda ulang-ulangi 10 kali aja misalnya. Nah, kalau Anda habis sholat 5 waktu atau lagi ada waktu lowong, maka Anda dapat 10 pohon kurma di surga. Ini bukan di dunia ya. Dan perlu Anda garis bawahi, pohon kurma ini termasuk pohon yang mahal ya. Di Timur Tengah sekarang, kalau ada orang punya mobil mewah, rumah yang besar, itu masih dianggap biasa karena standar mereka punya begitu. Nanti dianggap kaya kalau seseorang itu punya kebun kurma. Karena kurma itu pohonnya mirip kelapa, umurnya panjang, hasilnya banyak, melimpah dan dibutuhkan. Serta juga kandungan nutrisinya sangat baik buat kesehatan misalnya. Ada mungkin kurang lebih 300 jenis kurma, dari yang basah, yang kering, dengan segala macam nama-namanya gitu ya. Mungkin tidak perlu disebutkan semua, saya juga tidak hafal semuanya, tapi cukup banyak jenis-jenis kurma yang bisa kita nikmati. Nah, orang-orang yang punya kebun kurma itu kaya raya semuanya. Dan itu bisa turunan ya, karena umur kurma itu panjang. Di antara umur-umur pohon yang panjang itu kan, kalau di Indonesia itu ada kelapa, kalau di Timur Tengah itu ada zaitun, ada kurma. Ini umur-umur panjang ya. Makanya ini sangat bermanfaat. Nah seperti itulah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berjalan melewatinya saat dia sedang menanam sesuatu. Jadi Abu Hurairah sedang menanam pohon, Rasulullah SAW melewat di hadapannya, lalu beliau bertanya, ya Abu Hurairah, malladhi tagris? Qultu girasan li, qala ala adulluka ala girasin khairin laka min hadha? Qala bala ya Rasulullah, qala kul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, yugrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Nabi SAW waktu lihat Abu Hurairah lagi nancapin satu pohon, lalu Nabi bilang, wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam? Aku menjawab, kata Abu Hurairah, sebuah tanaman milikku ya Rasulullah. Pohon baru aku beli, aku ingin tanam bulat aku. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan padamu tanaman yang lebih baik bagimu daripada tanaman ini? Abu Hurairah menjawab, mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, niscaya akan ditanamkan bagimu sebuah pohon di dalam surga dari setiap kalimatnya. Nah itu ada footnote di bawah, tentunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah 3 buah hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Hadis yang pertama tadi tentang adanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran pertama dari hadis ya. Karena Nabi SAW mengatakan, aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku di Isra'kan dan Mi'raj itu ya, Isra dan Mi'raj. Dan ini terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. Kan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, beliau diutus oleh Allah umur 40 tahun jadi Nabi, dan beliau meninggalkan kota Mekah ke hijrah ke Madinah setelah
13 tahun berdakwah. Nah 10 tahun pertama itu penuh dengan penolakan-penolakan. Ya. Dan yang mendukung dakwah yang paling besar adalah 2 orang. Istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha yang menuangkan waktunya untuk mendukung suaminya. Dia pun termasuk wanita pertama yang masuk Islam radhiyallahu anha. Dan juga dia mendukung dengan seluruh harta yang dia miliki. Nah di tahun ke-10 meninggal. Kemudian yang kedua paman beliau Abu Talib, walaupun tidak beriman kepada risalah beliau tapi membela, dan beliau termasuk orang yang tokoh masyarakat Mekah yang dikenal, ya, sehingga orang masih segan mengganggu Nabi. Nah dua-duanya ini meninggal di tahun yang sama, maka dikenal tahun ke-10 masa kenabian dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah di saat itu Nabi SAW pun lihat di Mekah sudah tidak ada harapan, beliau keluar ke kota Taif. Coba mendakwahi orang di sana. Tapi pamannya Abu Lahab mendahului beliau, kemudian menyampaikan kepada orang-orang Taif bahwasanya akan datang ponakan saya nanti, dan dia seorang penyihir yang bisa memisahkan antara suami istri, dia banyak berdusta dan segala macam. Akhirnya terjadi penolakan di Taif. Dan Nabi SAW bukan hanya ditolak, tapi dilempari kaki beliau. Setiap kaki yang diangkat itu dilempari oleh masyarakat sehingga berdarah-darah, dan beliau diusir dari kota Taif. Nah, dalam kondisi letih seperti itu, beliau duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengatakan, wahai Muhammad, setelah Nabi tentu berkata, ya Allah, kemanakah arah hidupku sekarang? Nabi SAW manusia juga. Apakah ke musuh yang akan menyusahkanku, atau ke masa depan yang belum jelas? Tetapi kalau seandainya engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak akan peduli. Tetap aku akan lanjutkan dakwah ini. Maka Jibril datang lalu mengatakan, hai Muhammad, Allah telah mendengar doamu dan keluhanmu, dan sekarang turun bersamaku malaikat penjaga gunung. Seluruh gunung di muka bumi ini dia yang jaga. Kamu tinggal perintahkan. Kalau kau ingin, maka semua gunung-gunung 2 kota ini, Taif sama Mekah, diratakan. Sehingga habis semua 2 kota ini dan dakwamu akan menyebar. Atau kamu bersabar dan dakwamu juga akan menyebar. Maka Nabi SAW mengatakan, aku bersabar dan semoga dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, doa Nabi mustajab. Ya. Akhirnya lahir dari Al-Walid ibn Mughirah, musuh Islam yang sangat luar biasa, Khalid bin Walid. Ya. Al-Walid meninggal dalam keadaan kafir, tapi anaknya beriman, Khalid bin Walid, dan jadi panglima perang yang sangat terkenal. Dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, ada Ikrimah bin Abi Jahal yang selama hidup selalu ikut sama ayahnya memerangi kaum muslimin, tapi akhirnya dapat hidayah di pembebasan kota Mekah. Kemudian tokoh Mekah sendiri Abu Sufyan masuk Islam, dan anak-anaknya juga ikut masuk Islam. Muawiyah, Yazid ini masuk Islam dan menjadi raja-raja Islam setelah meninggalnya Nabi SAW, dan bahkan pendiri dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh Mekah ya. Dari kota Taif juga lahir di Mekah itu juga ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tokoh Quraisy yang meninggal terbunuh di Badr. Ya, ini yang menyiksa Bilal. Ya, kemudian terbunuh di Badr, anaknya Safwan dapat hidayah juga. Dari kota Taif keluar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Jadi ini salah satu orang yang keluar dari kota Taif yang tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Tapi intinya betul Nabi bersabar. Nah untuk menghibur Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 2 kejadian besar. Yang pertama masuk Islamnya jin Nusaibin namanya. Ini sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Jadi waktu orang manusia banyak nolak dakwah beliau, Allah datangkan jin-jin yang beriman pada Nabi. Ini kalau Bapak Ibu mau lebih jelas bisa mencari di searching di Google atau langsung masuk ke Khalid Basalamah Official, diklik logonya, cari playlist tadi kajian Sirah Nabawi. Setelah ketemu diklik, nanti cari saja tentang kejadian masuk Islamnya jin Nusaibin. Insya Allah ada semua itu. Yang jelas itu kejadian, dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Nah itu hiburan kedua Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Lihatlah yang kamu dakwakan selama ini loh, penyampaian dari sang raja alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diperlihatkanlah surga, neraka, beliau naik ke langit, datang kuda burak yang bisa terbang dalam sekejap mata, di mana matanya ya melihat maka sampai kakinya di sana. Kejadian yang luar biasa spektakuler dari Isra dan Mi'raj, dan Allah sudah namakan surah nomor 17 dalam Al-Quran surah Al-Isra gitu ya. Nah di antara kejadian yang unik pada saat itu adalah bertemunya Nabi SAW dengan ruh para nabi-nabi. 2 kali. Sekali ketemu di Masjid Aqsa dan beliau mengimami para ruh nabi-nabi tersebut. Bagaimana Allahu a'lam. Kita imani apa adanya.
Dan pada saat beliau naik ke 7 lapis langit, beliau bertemu dengan nabi-nabi di langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7 yang paling tinggi beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau mengatakan waktu saya ketemu dengan Ibrahim di malam Isra itu di langit ke-7, maka di situ Ibrahim memberikan pesan. Tentu kisahnya panjang pertemuannya, tapi ini di antara potongannya. Beliau mengatakan bahwasanya sampaikan hai Muhammad salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka kalau surga itu tanahnya bagus sekali, subur sekali, indah, melihatnya aja sudah sangat menyenangkan gitu ya. Dan juga airnya tawar dan jernih, ya, bersih sekali dan nyaman untuk dipakai segala kebutuhan minum, ya, kemudian apalah menikmati berendam kaki atau yang semisalnya ya. Dan tidak ada lagi masak-masak di sana, tapi ini cukup banyak kita jelaskan di masalah surga. Insya Allah tidak ada halangan di pertemuan akan datang nanti, kalau tidak salah di poin nomor 7 itu ada nanti bahasan tentang masalah memohon surga kepada Allah. Nanti saya akan kuatkan bahasan itu, karena itu di situ cuma ada 1 lembar. Kita akan bahas nanti beberapa hadis dan bab-bab di buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Nanti ada sekitar 30 bab dan saya akan ringkaskan di satu pertemuan untuk membahas tentang pintu gerbang surga, tentang pohon-pohonnya, pakaiannya, makanannya, istananya, bidadarinya dan segala macam. Itu akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas penyampaian Ibrahim alaihissalam ini penting untuk kita garis bawahi, sebuah bocoran tanda kutip buat kita, ya, yang tidak diketahui oleh semua orang tentang bagaimana keadaan surga. Kita tinggal patuh saja sama Allah sampai meninggal, kita akan dapatkan semua apa yang dijanjikan. Nah, di antara ciri surga adalah sangat subur tanahnya. Namun dikatakan di sini cuman dia itu masih kosong, istana kosongnya itu maksudnya setiap istana kita masih kosong tanahnya. Cuma tanahnya bagus sekali, indah sekali. Bagaimana kita untuk memperbanyak tanaman di sana? Ya perbanyak zikrullah. Nah, setiap Anda berzikir akan tertanamkan 1 pohon. Jadi selama kita hidup, anggaplah mulai dari kelas kita siang ini sampai 10 tahun ke depan misalnya, 20 tahun, berapalah Allah kasih umur misalnya kita, anggap kita masih hidup 20-30 tahun ke depan, kita sudah mulai amalkan per hari ini, berapa banyak, berapa juta pohon yang kita dapatkan. Cukuplah yang lalu-lalu, berlalu begitu saja karena kita masih jahil atau belum tahu. Tapi jangan sia-siakan. Saya perlu ingatkan diri saya, Bapak Ibu sekalian, ta'lim seperti ini. Saya datang jauh-jauh ke sini, duduk, meluangkan waktu, Bapak Ibu juga meluangkan waktu, bukan hanya untuk kita seremoni atau testimoni di sini. Kita harus menyadari ini ada pesan penting. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dan memperdengarkan kepada kita keutamaan ini agar kita termasuk orang yang meraih keutamaan itu. Tidak ada gunanya Anda mengatakan, oh pengajian bagus tadi ya, sudah selesai habis itu. Apa manfaatnya? Sudah berapa kali pengajian Anda puji seperti itu, tidak ada manfaat buat pemateri, tidak ada manfaat buat Anda. Yang penting adalah bagaimana saya pulang membawa sebuah oleh-oleh yang saya bisa tambah iman dan amal soleh saya. Ini kan sayang banget. Kita sudah tahu bahwasanya dengan membaca zikir seperti ini bisa menambah atau mendapatkan pohon-pohon di surga. Kenapa kita nggak perbanyak? Banyak sekali kesempatan ya. Menunggu lampu merah saja 1 menit itu 60 detik. Anda sudah bisa baca. Kalau 1 detiknya 1 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Anda baca punya 60 kali. Anggaplah setengahnya aja, 30 kali Anda baca. 30 pohon di surga hanya dengan nunggu lampu merah. Kalau Anda jalan dari pengajian ini ke rumah Anda atau ke tempat tujuan Anda sebentar, ada 5 lampu merah. Anda baca 30 kali di setiap lampu merah. Anda punya 150 pohon kurma atau pohon-pohon di surga. Bukan di sini. Kalau seandainya, ini kita rasionalkan saja. Di muka bumi ini kalau ada orang yang berkata kepada Anda, kalau Anda setiap ketemu saya, menyebutkan nama saya, guru kah, presiden kah, atau siapa saja, maka saya akan kasih 1 pohon jeruk misalnya, berbuah, di pot atau di kebun. Makin banyak kamu menyebut nama saya, maka makin banyak saya kasih. Kita biasanya lebih yakin dengan manusia, padahal ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sulitnya. Ibadah itu sebenarnya mudah. Cuma kita kadang-kadang karena mudahnya melalaikan. Ini sayang sekali. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, materi-materi kita ini sudah poin ke-6. Kita akan bahas 66 amalan pintu ke surga. Buka pintu surga. Jangan lewat begitu saja nih. Yang lalu Al-Quran. Oh ya, semula mulai baca Al-Quran. Ini sekarang zikirnya. Sudah harus memperbanyak zikir. Jadi kita cukup kelalaian-kelalaian yang lalu dan sekarang kedepannya harus kita maksimalkan. Ya, seperti itu tujuan majelis ilmu. Ya,
Jadi itu pelajaran pertama tentang kejadian dan mukjizat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW tentang Isra dan Mi'raj. Kejadian kedua, bahwasanya ruh-ruh itu hidup. Ya. Jadi di mata kita, orang meninggal pada saat ruhnya keluar. Jasadnya tidak bisa bergerak lagi, tapi ruh itu selalu ada. Selalu hidup dan hidup di alam barzah. Ya. Nabi-nabi mulia. Ada nabi-nabi pilihan Allah tempatkan di langit. Ya. Langit ke-7 ada Ibrahim, langit ke-6 ada Musa, kemudian ada langit ke-5 ada Idris, ada yang ke-4 Harun, begitu ya. Nabi-nabi itu ada, ya. Ada Nabi Isa, ya. Mereka itu ada di langit-langit tersebut dan kita imani apa adanya. Jadi ruh-ruh nabi-nabi itu semuanya ada. Dan kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca salawat kepadaku, maka akan dihantarkan kepadaku. Akan sampai kepada beliau, akan diantarkan kepada Nabi SAW. Berarti beliau tahu siapa umat yang mengucapkan salam. Karena ruh itu hidup. Dan memang kita hanya merasakan mati satu kali. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Semua manusia, makhluk tidak akan merasakan mati kecuali yang satu saja. Mati berpisah dari dunia menuju ke alam akhirat sana. Menuju kepada kehidupan abadi. Jadi kematian sebenarnya adalah awal dari segalanya bagi orang mukmin. Kalau orang muslim meninggal itu sebenarnya kebahagiaan buat dia. Karena itu awal pintu yang terbuka untuk menuju kepada kehidupan abadi. Nggak ada kematian lagi. Sekali meninggal dalam keadaan Islam masuk surga, sekali selamanya masuk surga. Makanya selalu Allah ikutkan Al-Quran di dalam Al-Quran tentang surga khalidina fiha, kekal selamanya, kekal selamanya. Kekal artinya sekali kita dapat gak akan berubah. Kepemilikan di dunia sementara. Di dunia semua sementara. Anda punya sertifikat tanah, rumah, BPKB kendaraan ya, misalnya BPKB kita, apa aja, handphone, baju, ini semua sementara. Kita meninggal sudah jadi hak orang lain, hak waris. Gak ada yang kita bawa ke kuburan. Tapi di surga nanti dulu itulah kepemilikan abadi. Sayangnya kita banyak peduli dengan yang akan kita tinggalkan dan kita lupa akhirat sana yang kita akan miliki abadi. Sebagai contoh misalnya bab sedekah. Ya, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya harta kalian yang sebenarnya adalah yang kalian sedekahkan semasa hidup kalian. Karena itu dibawa kepada akhirat sana. Kita akan lihat harta tersebut dalam bentuk balasan di surga. Dan harta yang bukan milik kalian adalah yang kalian tinggalkan buat ahli waris. Kita taruh di tabungan, meninggal, akhirnya mereka yang menikmatinya. Kita tidak menikmati karena kita tidak sedekah, tidak bantu jihad, kayak teman-teman Palestina, tidak bangun masjid, tidak segala macam. Itu sayang banget. Ya. Makanya kita harus memahami baik-baik kaidah-kaidah syar'i seperti ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana disebutkan di sini cirinya. Maaf, tadi masih ada tambahan yang kedua, bahwasanya ruh para nabi-nabi itu hidup dan ruh itu hidup secara umum semuanya setelah meninggal, walaupun jasadnya sudah tidak bergerak lagi ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini faktanya dan datanya memang seperti itu. Kita orang-orang muslimin landasannya adalah beriman. Beliau mengirimkan salam buat kita semua dan ini salam ini berlaku sampai hari kiamat. Dari sini keluar sebuah hukum bolehnya orang kirim salam, memang gitu. Sampaikan salam saya ya, itu boleh ya. Karena Nabi Ibrahim AS mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu. Ya, itu dibolehkan. Pelajaran yang keempat yang diambil adalah ciri khas atau salah satu ciri surga, tanahnya subur. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil adalah keutamaan berzikir, terutama 4 kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena itu adalah tanaman-tanaman surga. Makin banyak Anda baca, maka makin banyak tanaman Anda di surga. Dari hadis nomor 2, ada secara detail kalau Anda baca zikir ini. Dan perlu Anda garis bawahi ya, setiap kali ada lafaz yang berbeda sedikit saja dari zikrullah, usahakan semua diamalkan. Sebagai contoh misalnya, Anda bilang, Ustaz di hadis pertama kan sudah ada subhanallah. Kalau gitu saya cukup baca itu saja. Di hadis kedua ada subhanallahil azim wa bihamdi. Apa saya pilih salah satunya? Jawaban kami baca semuanya. Baca semuanya. Dan bedakan mana yang dibaca, misalnya habis sholat subhanallah 33. Jangan Anda mengatakan, oh kalau gitu saya baca 100 aja. Toh 33 bisa masuk di 100 karena tadi ada hadis yang Ustaz sebutkan masalah 100. Enggak. Baca 133. Gitu kan? Anda habis sholat disunnahkan baca ayat kursi sekali.
Kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat wajib, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi kalau pagi, ada zikir pagi, dimulai juga dengan ayat kursi. Apakah cukup baca sekali? Tidak, baca 2 kali. Ya, baca 2 kali. Ada hadis yang menyebutkan tentang misalnya, siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya 10 kali. Pertanyaannya, kalau dalam majelis begini, berapa kali kita bilang Nabi SAW, Nabi SAW. Apakah saya baca sekali atau setiap disebutkan nama Nabi saya sebutkan? Nah, setiap nama Nabi disebutkan. Kenapa? Kalau 1 kali baca salawat dapat 10 kali salam dari Allah, dalam majelis begini kita bisa ulangi misalnya 50 kali. Kenapa kita nggak dapat yang 500 aja? Kan gitu. Karena 10 kali 50, 500 kan gitu. Kenapa hanya dapat 10? Kan itu contohnya. Jadi jangan sampai setan masuk di bab itu, pintu itu, sehingga membuat kita lalai dari meraih banyak pahala gitu ya. Jadi hadits nomor 2 memang ada perbedaan lafaz. Jadi artinya Bapak Ibu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini ada pohon sendiri yang akan diberikan di surga. Berapa jumlahnya ya dan segala macam itu dijelaskan di hadits nomor 3 tadi. Hadits nomor 3 nanti akan kita masuk ke hadits itu ya. Insya Allah sebentar, karena di hadits nomor 3 itu dijelaskan kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar akan ditanamkan untuk mewahai Abu Hurairah sebuah pohon di dalam surga dari setiap kalimatnya. Artinya subhanallahnya 1 pohon kurma, ya alhamdulillah 1 pohon, maaf bukan disebutkan kurma situ, 1 pohon, kemudian alhamdulillah 1 pohon, la ilaha illallah 1 pohon, Allahu akbar. Berarti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu adalah 4 pohon. Kalau Anda baca 10 kali, 40 pohon. Anda baca ya 100 kali, berarti Anda tinggal hitung akumulasinya gitu ya. Ini keutamaan yang sangat besar. Jadi ada memang lafaz subhanallahil azim wa bihamdi ya. Ini termasuk yang dibaca sekali saja akan mendapatkan pohon kurma di surga. Dan pelajaran yang lain ya, selain ini pelajaran tambahan ya di hadits nomor 2, baik kita tambahkan di faedah tadi atau kita khususkan faedah sendiri di hadits nomor 2. Faedah pertamanya adalah tentang masalah keutamaan zikir subhanallahil azim wa bihamdi, yang kalau dibaca akan mendapatkan pohon di surga atau pohon kurma di surga. Pelajaran yang kedua, adanya ya, buah-buahan di surga. Nanti akan kita jelaskan di permukaan lebih panjang lebar insya Allah di masalah bahasan surga. Tapi ini hanya sama dari sisi nama saja. Kalau Anda baca surah Ar-Rahman ada disebutkan tentang buah delima, buah kurma ya. Dalam surah Al-Waqiah ada pisang di surga itu ya. Disebutkan buah-buahan ini ya. Ada minuman-minuman ya, ada minuman madu di surga itu. Dalam surah Muhammad disebutkan ada 4 lautan atau sungai di surga, air tawar yang manis, kemudian madu yang tersaring, kemudian minuman anggur yang tidak memabukkan, dan susu yang tidak pernah basi. Nah ini semua dari sisi nama sama, tapi beda rasa dan beda bentuk. Makanya kata Nabi SAW tentang salah satu buah kurma di surga, 1 buahnya besarnya seperti tempayan, ya, tempat makan yang besar. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Ya. Jadi memang berbeda. Dan dia bahkan disebutkan lebih lembut dari buih. Jadi sangat lembut untuk dikonsumsi. Jadi beda. Ya. Begitu juga dengan buah-buah yang lainnya. Begitu juga dengan fisik kita berbeda, pakaian kita berbeda. Walaupun paras wajahnya sama, gitu ya. Tetap paras wajah kita seperti ini, tapi Allah berikan kesempurnaan lebih dan kita kembali kepada postur ayah kita Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Itu juga itu akan kita paparkan tentang bagaimana ciri fisiknya ahli surga. Jadi namanya sama, seperti istana, ya tapi beda bentuk istananya. Seindah apapun istana di dunia tidak akan pernah sama dengan indahnya istana di surga. Ya. Itu contoh. Sebab dalam hadis disebutkan bahwasanya istana orang atau orang yang paling rendah di surga itu adalah seperti raja 10 kali raja terkayanya dunia. Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada di atasnya beliau. Ya. Maka 10 kalinya itu orang terendah di surga. Bagaimana orang yang pertengahan, bagaimana orang yang sangat tinggi derajatnya. Itu tentu penentuannya dari tangan Anda masing-masing. Mau giat gak beribadah? Mau bertobat dan meninggalkan dosa gak? Sehingga akhirnya kita bisa dapat derajat-derajat yang tinggi itu. Mumpung masih hidup. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian hadits nomor 3. Ada pelajaran kita bisa ambil. Yang pertama adalah
keutamaan Nabi SAW dan bagaimana pedulinya beliau terhadap umatnya dan sahabatnya. Nabi SAW tidak pernah melewatkan momentum Bapak Ibu sekalian yang dimana beliau bisa memotivasi sahabat dan menambahkan informasi positif untuk mereka atau menegur mereka kalau berbuat salah. Tidak pernah Nabi sia-siakan itu. Sekarang di sini contohnya Abu Hurairah sedang menanam. Kita bayangkan kalau kita sedang hadir di masa itu, Abu Hurairah sedang tanam pohon dan tidak ada hubungannya sama hukum agama gitu ya. Tapi Nabi nggak sia-siakan itu. Udah, kalau kita lewat ada orang lagi nanam pohon, nanam pohon, sudah kita lewat. Kita kan anggap itu biasa. Tapi Nabi SAW menggunakan itu momentum untuk menyampaikan kepada Abu Hurairah informasi tentang surga. Karena kebetulan dia nggak mungkin tanam pohon kecuali dia lagi suka pohon itu kan gitu. Maka disampaikan oleh Nabi SAW tentang masalah ada pohon-pohon di surga loh dengan cara baca zikir seperti ini misal. Nah ini metode yang sangat baik dan menarik ya. Jadi kalau ada teman-teman Anda, kerabat Anda punya anak-anak di rumah, pasangan hidup melakukan perbuatan positif, dukung mereka. Dukung, kasih positif, dukungan positif, Masya Allah bagus gini ya, semoga istiqomah dan segala macam. Karena dukungan kita ini bisa saja menjadi motivasi buat dia dan akhirnya kita raih pahala juga dari perbuatan dia. Betul juga kalau dia berbuat salah maka kita ingatkan ya. Kita ingatkan apakah kekurangan dari ibadah supaya dia sempurnakan atau dia buat maksiat supaya dia bertaubat. Nah ini semua pelajaran penting yang bisa ambil dari sikap Nabi Muhammad SAW dalam menegur Abu Hurairah. Pelajaran kedua, Abu Hurairah ini, ya, tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang sebenarnya masuk Islam agak telat ya. Tetapi orangnya sangat rajin. Sangat rajin. Beberapa waktu sebelum Nabi SAW meninggal, beliau masuk Islam. Tapi beliau termasuk laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ribuan hadis beliau ambil dari Nabi SAW karena memang tiap hari bersama Nabi. Tiap hari dia menukil dari Nabi SAW apa yang Nabi sampaikan kepada beliau. Sehingga akhirnya beliau menjadi perawi hadis dari kalangan laki-laki yang terbanyak. Ya, bahkan jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah mengalahkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi SAW. Ini menandakan Bapak Ibu sekalian tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan bilang, oh saya baru hijrah kemarin. Nah itu nggak ada urusan. Oh hijrah kemarin. Berapa banyak orang baru hijrah kemarin, baru seminggu sebulan lebih baik daripada orang yang tadinya memang tidak hijrah dari awal, sudah lahir dalam keadaan Islam atau bahkan sudah coba menjaga gitu ya. Yang penting sekarang Allah melihat upaya kita. Nah, orang yang berupaya Allah akan berikan keberkahan. Jadi tidak ada kata terlambat ya dari hidup Abu Hurairah. Dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, julukannya Abu Hurairah atau Abu Hirrah. Ini pernah kami jelaskan panjang lebar di serial Sahabat, Tabligh Akbar serial Sahabat Abu Hurairah. Kami sarankan Bapak Ibu sekalian masuk ke media kami di Khalid Basalma Official, download semuanya itu. Ya, di-download kisah-kisah sahabat. Sudah lebih dari 50 orang sahabat kami bedah. Biografinya, ya, keutamaannya, cerita masuk Islamnya kalau memang dia dari non-muslim, kemudian bagaimana perjuangannya dalam Islam, bagaimana dia istiqomah. Itu di-download dan dengarkan, ya. Download di flash disk atau di hard disk, colok aja di mobil. Jadi bisa nyala setiap starter mobil, nyala lagi, bersambung lagi. Mendengar cerita itu penting ya. Kami juga sudah kembangkan di Blok M dan kami ajak Bapak Ibu yang belum hadir setiap Sabtu kedua. Habis duhur, antara duhur ke asar. Memang agak ramai masjidnya, bisa 10.000, Masya Allah orang yang hadir penuh. Karena memang masjid menampung sampai 10.000 sampai 12 ribuan sekarang setelah perluasan gitu ya. Tetapi memang keutamaan majelis ilmu itu beda. Makin ramai orang datang kita juga makin semangat gitu ya. Nah itu ada kita bedah. Kalau nggak sempat hadir di masjidnya bisa dengarkan online-nya. Buat catatan saja, note dia setiap Sabtu pekan kedua. Hadis duhur antara duhur ke asar. Nah itu sekarang kami selang-selingkan antara serial sahabat sama serial nabi-nabi. Ya, nanti insya Allah ini di bulan Agustus kita akan masuk di pekan kedua serial nabi keempat. Nabi Hud alaihissalam. Setelah sebelumnya kita bahas Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan kita akan masuk ke Nabi Hud. Dan ini penting ya, karena tidak semua saya lihat teman-teman kita ini membahas tentang masalah mereka secara detail. Namanya, kalau ada nama istrinya, anak-anaknya, bagaimana dakwahnya, kemudian bagaimana perjuangannya, siapa saja, atau bagaimana penolakan yang terjadi, bagaimana akhir daripada hukuman Allah kepada umatnya yang membangkang dan seterusnya. Ini bisa diambil pelajaran. Nah Abu Hurairah ini salah satu tokoh sahabat yang sudah kami bedah. Kalau Bapak Ibu mau lebih jauh dengar tentang orang ini yang mulia ini maka Anda bisa dengarkan di serial kami. 2,5 jam. Rata-rata 2,5 jam sampai 3 jam kita bahas
tentang serial sahabat dan nabi-nabi ini. Itu selalu kami mulai 12:30, selesai di azan asar, gitu ya. Nah itu cuman kadang-kadang ada cuma 2-3 pertanyaan, sisanya semua materi padat sekali. Download, dengarkan anak-anak, ya bagikan kepada teman-teman, di share. Yang penting ambil langsung dari media kami setelah kami angkat, karena itu sudah melalui proses edit, maka Anda boleh gratis bagikan kepada orang-orang. Jadikan sebagai materi penambahan iman kita. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah keutamaan orang yang menanam tanaman. Ya, ini juga ada keutamaan sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon saja. Satu pohon di dunia, pohon apa saja. Penghijauan lah kalau kita ya. Ada program pemerintah itu bagus banget tuh. Pohon apa saja. Kemudian diambil manfaat dari pohon tersebut dari jin, manusia, hewan-hewan, serangga, burung. Kecuali akan menjadi pahala untuknya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu di akhir hidup beliau, rambutnya sudah putih semua. Alisnya putih, jenggotnya putih. Ini juga sahabat, sudah kami bedah di serial sahabat ya. Abdullah bin Umar. Rumah ini luar biasa. Dia menanam sebuah pohon. Sementara sudah tua sekalian. Beliau tanam pohon kurma lagi. Pohon kurma lama baru berbuah. Orang-orang banyak tidak paham. Orang-orang banyak bertanya pada dia. Wahai Ibnu Umar, Anda menanam pohon ini, kapan Anda nikmati? Maka beliau menjawab dengan ilmunya. Ya, beliau mengatakan, kalau saya tidak sempat menikmati, maka akan dinikmati oleh orang sesudahku. Aku ingin pahala dari mereka. Maka itu bagus sekali. Ya, Anda datang kepada kerabat misalnya, atau pesantren misal, Anda nyumbang pohon mangga, pohon apa gitu ya, penghijauan di sana, atau buah-buahan yang bisa jadi hasil pesantren, atau sayur-sayuran, semua itu besar sekali pahalanya. Ya. Itu punya keutamaan, dan Anda kalau searching di Google tentang keutamaan menanam tanaman itu sangat banyak artikel yang menulis, dan juga tidak asing juga di visual dan audio di media, di Instagram, di Facebook, di YouTube, banyak sekali asatidzah kita yang sudah menjelaskan itu. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah keutamaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena setiap potongan kalimatnya, subhanallah berdiri sendiri akan dapat satu pohon, walhamdulillah dapat satu pohon, wa la ilaha illallah satu pohon, Allahu akbar juga satu pohon, dan ini semua di surga. Kita akan dapatkan di surga. Baik, kita masuk sekarang di masih masalah zikir, keutamaan zikir pada kondisi tertentu. Terdapat pula beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan zikir-zikir pada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Poin A-nya, mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir Allah Akbar setelah sholat wajib. Dan ketika hendak pergi tidur. Nah, habis sholat banyak orang amalkan. Itu pun kadang-kadang masih dengar bisikan syaitan, ditinggalkan sama dia. Nah, nanti aja di mobil deh, nanti di jalan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Padahal sebenarnya dia lupa. Kalau dia sudah berdiri aja, syaitan akan sibukkan dia dan lupa. Kenapa nggak duduk dulu selesaikan? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu baca 33 kali masing-masing. Dan ini juga dibaca sama sebelum tidur. Ini haditsnya mulia sekali. Ya, saya harap hadits ini setelah kita baca Bapak Ibu sekalian, tolong direnungi baik-baik dan diamalkan. Ilmu itu akan punya berkah kalau diamalkan, dan dalam mengamalkan dipaksakan. Harus dipaksa dibuatin program. Mulai malam ini, hari ini, habis sholat saya akan baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, dan sebelum tidur, kalau perlu buat alarm atau pengingat di handphone kita, sebelum tidur harus baca ini. Ya. Nah, ini keutamaan besar sekali. Coba kita lihat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini masih sahabat tadi yang sempat kita singgung ya. Beliau berkata, ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Faqala ala uhaddithukum bima in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum. وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعدنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
Orang-orang fakir, kata Abu Hurairah, dia cerita tentang keadaan pada saat itu ya. Waktu Nabi SAW masih hidup. Orang-orang fakir mendatangi Nabi SAW. Lalu mereka berkata begini. Para ahli dusur, maksudnya orang-orang yang kaya, pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Maksudnya mereka dengan hartanya bisa membeli surga. Suka sedekah dan seterusnya dapat derajat tinggi di surga. Karena mereka miskin, mereka nggak punya harta. Jadi mereka melihat poin ini luput dari orang-orang miskin itu. Mereka, kata orang-orang miskin ini tentang orang kaya, mereka mengerjakan sholat sebagaimana halnya kami mengerjakan. Artinya sama-sama dapat pahala sholat. Dan berpuasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka orang-orang kaya itu mempunyai keutamaan berupa harta sehingga mereka mampu menunaikan haji, umroh, dan mereka bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah secara umum. Itu dengan harta. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian ku beritahukan tentang amalan yang bila kalian kerjakan, niscaya kalian akan menyusul orang-orang kaya yang mendahului kalian dan kalian tidak akan disusul oleh orang-orang setelah kalian. Maksudnya ada amal kalau mau mengimbangi perbuatan orang-orang kaya dengan hartanya bisa. Karena Nabi SAW mengatakan, kalian akan menjadi orang yang terbaik di antara mereka kecuali bila ada yang melakukan hal yang sama. Yaitu dengan kalian mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Lalu kata Abu Hurairah, di antara kami ya, saling berselisih pendapat. Sebagian dari kami ada yang mengatakan kita bertasbih sebanyak 33 kali. Bertahmid 33 kali. Dan bertakbir 34 kali. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah SAW dan beliau bersabda atau berkata, engkau ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hingga semuanya mencapai jumlah 33 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita coba dulu membaca setelahnya baru kita ambil faidah. Di halaman 28, Ahlud dusur adalah orang-orang kaya yang mempunyai banyak dan melimpah harta. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa maksud dari perkataan Nabi ad-darajatil ula, derajat-derajat yang tinggi, bisa bermakna fisik, yakni tingkatan-tingkatan yang ada di surga, dan bersifat maknawi, yaitu ketinggian kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dari hadits ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya. Yang pertama yang bisa diambil pelajaran dari sini, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kronologis hadits ini kepada kita. Dan ini satu tradisi yang kami biasa terapkan di metode, bukan tradisi sebenarnya, metode dalam menyampaikan ilmu. Kalau ada hadis yang misalnya Abu Hurairah berkata dia mendengarkan dari Nabi SAW. Nah di sini karena dia sampaikan, Nabi SAW sampaikan langsung ke inti hadis, kita tidak sebutkan metode yang kami gunakan. Abu Hurairah punya keutamaan khusus. Tapi kalau Abu Hurairah misalnya, dari Abu Hurairah, kayak cerita hadits ini ya, lalu dia ceritakanlah orang miskin datang, lalu kemudian berkata pada Nabi, lalu Nabi ajarkan ini. Kan bisa saja Abu Hurairah langsung masuk ke inti bahasan hadisnya kan. Nabi sampaikan, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali masing-masing habis sholat, maka pahalanya menyaingi sedekahnya orang kaya. Kan bisa saja begitu. Tapi beliau ceritakan kronologis itu. Mungkin bagi orang yang di masa itu hidup tidak terlalu penting bagi dia. Tapi bagi kita yang hidup sekarang, kita tidak hadir di masa itu, kita tahu, oh ternyata hadits Nabi disebutkan kejadiannya begitu ya. Nah gitu. Nah ini punya keutamaan tersendiri. Kronologis hadits ini penting ya. Bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ternyata kita bisa lebih meresapi kejadian bagaimana Nabi SAW menyampaikan hadits tersebut. Dan dalam Al-Quran, kalau ada ayat Al-Quran punya sebab turun, dikenal dengan sababun nuzul, maka lebih baik Anda faham sababun nuzulnya supaya faham maksud Allah di tujuan ayat tersebut. Lalu dalam hadits ada namanya sababul urut, sebab disebutkan hadits. Nah ini seperti ini sebab urutnya. Ya, ternyata pertanyaan orang miskin kepada Nabi dan minta agar diajarkan amal yang bisa menyamai orang-orang kaya. Pelajaran yang kedua, tentang bolehnya seorang muslim bertanya kepada orang yang faham agama, amalan apa kira-kira yang lebih baik buat saya kerjakan. Anda tanya begitu. Misalnya Anda lihat, ada teman saya itu, sudah lama banget dia beribadah. Sholat malamnya sudah 30 tahun berjalan. Saya baru mau sholat sekarang. Bagaimana caranya saya nyaingi pahala dia? Misal contoh. Ya. Bisa Anda tanya, mungkin Anda disampaikan teori. Kan gitu. Di antara hadis yang pernah kami sampaikan adalah,
kita bisa meraih amalan-amalan orang dengan niat dan doa kita. Kalau masih pernah saya sampaikan itu. Sebagai contoh misalnya, kita berdoa, ya Allah, setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sesungguhnya sahabatku fulan atau fulana misalnya, sudah 30 tahun salat malam ya Allah. Dan selama 30 tahun ini saya lalai. Tapi ya Allah, aku mohon dengan kemahamurahanmu jangan haramkan aku dari pahala seperti dia, jangan halangi aku dari pahala dia dengan niatku ini. Kalau seandainya engkau memberikan aku keimanan, ilmu seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Kalau kita berdoa tulus begitu, bisa saja Allah kasih kita pahala sama dengan dia walaupun sudah 30 tahun berlalu. Sudah pernah kita bagikan tipsnya itu ya. Anda lewatin masjid, kayak itu hari saya kasih contoh Masjid Istiqlal. Sayang banget kalau Anda lewat mengatakan, oh itu masjid bagus ya, besar ya, bisa nampung sekian kapasitasnya, dibangun oleh dulu tokoh-tokoh nasional, misalnya Soekarno, rahimahullah dan teman-temannya, contoh. Ya itu Anda mengatakan, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat buat Anda, tidak ada manfaat bagi yang pendirinya. Kita tidak hidup di masa itu, pembangunan Istiqlal. Mungkin ada di antara kita yang belum lahir bahkan, misal. Tapi apakah kita haramkan diri kita dari pahala itu? Tidak bisa kita mengatakan, ya Allah dengan tulus. Kalau seandainya engkau memberikan kesempatan aku seperti mereka, kau akan lakukan yang sama. Betul-betul bertekad dalam hati. Kalau kita hidup di masa itu dan Allah berikan kita kedudukan, bisa kita bangun, kita akan bangun. Bukan mustahil kita mendapatkan pahalanya. Begitu kan hadis Nabi SAW ya. Manusia ada 4 golongan. Yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta. Pernah kita sampaikan ini ya. Lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Golongan kedua Allah cuma kasih ilmu, tidak punya harta. Dia tahu teorinya, tapi dia tidak ada kemampuan. Mirip dengan sahabat-sahabat yang miskin ini ya. Maka dia berkata, ya Allah seandainya engkau memberikan aku kesempatan dan peluang seperti yang pertama yang punya ilmu dan harta itu, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka dengan niatnya golongan kedua ini, walaupun dia tidak bangun masjid, tidak punya rumah anak yatim seperti golongan pertama, tapi dia bertekad, ya Allah jangan sampai saya tidak dapat nih pahalanya, walaupun dia sudah lakukan gitu ya. Mohon berikan kepadaku, kalau engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Maka kata Nabi, dua-duanya sama pahalanya. Berapa banyak kita bisa raih itu? Bagi yang pernah umrah sama kami, saya kalau ingat di belakang Maqam Ibrahim habis sholat biasanya saya pandu bahasa Indonesia. Di antara yang biasa saya baca, saya rutinkan gitu ya. Ya Allah berikanlah, karuniakan kepada kami pahala semua raja-raja yang telah berbuat keadilan. Kita tidak tahu raja siapa saja yang meraih surga dengan kerajaannya. Ya Allah berikanlah kami pahala dari semua ulama yang mengamalkan ilmunya. Kita tidak tahu siapa yang Allah kasih nanti. Kalau seandainya kau berikan peluang seperti mereka, kami akan lakukan yang sama. Berikanlah pahala para mujahidin dan para syuhada. Berikanlah pahala para orang-orang yang dermawan yang bersedekah dengan hartanya. Kan banyak sekali yang kita bisa raih pahala hanya dengan doa dan niat dan tekad kita yang baik. Itu contohnya ya. Jadi seperti itulah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil. Tadi itu yang kedua, bolehnya orang meminta, bertanya ya. Dan ada cara untuk meraih pahala dan jangan disia-siakan dengan niat dan doa. Pelajaran yang ketiga, keutamaan orang-orang yang kaya dan mampu. Bila mereka bisa memaksimalkan hartanya. Ya, itu kan kelebihan ya. Tidak semua orang dikasih harta. Banyak orang yang tidak diberikan harta oleh Allah atau belum diberikan oleh Allah SWT harta. Di sini mereka bisa disebutkan oleh orang miskin ini. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi kelebihannya mereka bisa haji dengan uangnya. Mereka bisa umroh dengan uangnya. Mereka bisa jihad dengan uangnya. Mereka bisa bersedekah secara umum. Kami nggak punya itu. Nah berarti kan orang-orang kaya ini punya keutamaan. Pada saat dia memaksimalkan hartanya tapi. Ya, memaksimalkan hartanya. Makanya kami buatkan kelas khusus juga. Ada namanya Ghazwa Academy. Itu memang khusus seminar sehari. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kalau Bapak Ibu ada yang berminat ikut, nanti kita ada di awal September insya Allah di hotel di Park Hyatt ya. Di Jakarta Pusat kita akan buat acara itu, ada Ghazwa Akademik 1, Ghazwa gitu. Ghazwa Akademik 1 itu kami menyebutkan Bapak Ibu sekalian 42 alasan menjadi orang kaya dalam Islam. Dengan dalil-dalilnya, gitu kan? Dan nanti di Ghazwa Akademi 2 kita akan menyebutkan banyak sekali tentang masalah keutamaan transaksi dalam Islam ya, mana transaksi yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, dan berbagai macam jenis hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW akan kita paparkan pada kesempatan itu. Dan memang punya keutamaan, tapi
Kapan mereka punya keutamaan? Kalau mereka beribadah maksimal, sholat seperti orang miskin sholat, puasa seperti orang miskin puasa, zikir seperti orang miskin zikir, tapi mereka punya kelebihan uang yang mereka sedekahkan. Nah itu kan, dengan haji, dengan umroh yang berulang-ulang mereka kerjakan dengan sedekah, berarti otomatis mau lebih tinggi daripada, mereka lebih tinggi dari orang-orang miskin. Dalam riwayat lain, di sini penulis tidak tulis Bapak Ibu sekalian, bahwasanya orang-orang miskin ini mengamalkan ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Lalu didengar oleh orang-orang kaya. Maka mereka mengamalkan juga. Lalu orang miskin ini datang lagi kepada Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, mereka mengamalkan apa yang Anda ajarkan. Karena kan mereka bilang, tolong ajarkan lagi kami amalan yang lain. Gitu ya. Maka kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Itu karunia Allah, Allah berikan siapa yang dia inginkan. Dia tidak bisa lagi saya buat apa-apa. Udah itu berarti Allah kasih taufiknya. Makanya untuk mendapatkan derajat ini, kalau Allah sudah gabungkan Anda punya ilmu agama dan Anda punya harta, maka maksimalkan semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil tentang kedudukan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, terutama selepas sholat 5 waktu. Ya. Dan disebutkan jumlahnya 33 kali. Bisa dipisah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, atau dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, terus dibaca 33 kali. Berarti sudah sama-sama, semua sama, jadi 99 gitu ya. Jumlahnya masing-masing, otomatis ya. Dalam riwayat lain, siapa yang membaca selepas sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lalu menyempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Maka seperti itu kurang lebih keutamaan zikir ini. Dan ini menjadi inti bahasan kita membaca pada saat kita mau atau selepas sholat 5 waktu ya, selepas sholat 5 waktu. Baik, kita akan masuk sekarang ke poin penutup ya, hadis ini. Dan kedepannya kita akan lanjutkan nanti di poin B, C, D ya, E, masih ada beberapa jenis-jenis zikir tertentu yang akan kita bahas nanti di pertemuan akan datang insya Allah. Sekarang kita masuk ke hadis kedua di poin A ini. Hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, khaslatani aw khallatan la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhala al-jannah huma yasirun wa huwa ya'malu bihima qalil yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran fadhalika khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsumi'ati fil mizan wa yukabbiru arba'an wa thalathin idha akhadha majja'ah ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هو يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. Ada 2 sifat atau kebiasaan kata Nabi SAW yang tidaklah seorang hamba muslim senantiasa mengamalkannya melainkan ia akan masuk surga. Keduanya mudah tapi sedikit sekali yang mengamalkannya, yaitu bertasbih atau mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat 10 kali, bertahmid alhamdulillah 10 kali, bertakbir Allahu Akbar 10 kali ya, setelah sholat 5 waktu. Hingga berjumlah 150 kali. Jadi maksudnya dia membacanya ya 10 lalu diulangi lagi ya sampai berjumlah 150 kali. Artinya membacanya ya diucapkan dengan lisan 150 kali. Artinya kalau tadi hadis pertama 33 kali, kalau ini 50 kali berarti. Subhanallahnya 50 kali, alhamdulillahnya 50 kali, Allah Akbarnya 50 kali. Sehingga jumlah total di lisan 150 kali. Maka ini akan setara 1.500 pahala di timbangan. Kenapa 1.500? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan manjabil hasanati falahu asyru adwafiha. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat.
kita berbuat dengan lisan zikir 150 kali, dikali 10 maka 1.500. Berarti kita punya pahala 1.500 yang dicatat atau yang akan ditaruh di timbangan amal. Dan kemudian dia bertakbir 34 ketika mau tidur. Nah ini tadi kan habis sholat. Sekarang kalau mau tidur, jangan lupa membaca takbir jumlahnya 34 kali. Ya. Kalau tadi kan 33, ini 34. Kemudian bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertasbih subhanallah 33 kali. Jadi bedanya cuma takbirnya yang ditambah 1, 34. Sehingga semua berjumlah 100. Karena kan kalau 33 tadi habis sholat, kalau kali 3 kan 99. Tapi di sini takbirnya ditambah 1. Jadi 34, makanya jumlahnya 100. Ini 100 yang diucapkan dengan lisan, maka dinilai 1000 di timbangan amal. Karena kali 10 kali lipat. Ini kalau diakumulasi jumlahnya bisa sampai 2.500 pahala itu ya. Itu kalau orang baca satu sholat dan pada saat mau tidur. Kalau dia sholat 5 kali dia baca, artinya 50 kali subuh, 150 kali subuh, subhanallah, alhamdulillah akbar, 50 kali masing-masing, duhur juga begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Berarti kan 150 dikali 5, gitu kan? 750, ya kan gitu. Ini berarti ada 7.500 pahala kalau dikali 5 waktu sholat, ditambah 1.000 pada saat mau tidur, gitu kan? Berarti 8.500 pahala per harinya. Itu kan banyak banget ya pahala yang bisa kita dapatkan. Lalu kata Abu Hurairah, dan aku pernah melihat Rasulullah SAW menghitung dengan tangan beliau. Saking pentingnya karena angkanya disebutkan. Dan perlu digarisbawahi, semua yang disebutkan angka jumlah oleh Nabi SAW jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan bilang, oh 33 kali gampang Ustaz. Udah saya mau baca 37 kali. Nabi sudah tentukan jumlahnya 33. Kita tidak lebih baik daripada Nabi. Murnikan sunnah Nabi maka akan maksimal dapat pahalanya. Kalau tidak ada penyebutan jumlahnya, boleh Anda baca bebas. Seperti tadi ada subhanallahil azim wa bihamdi. Di hadits kita yang sebelumnya, itu cuma disebutkan. Baca 1 kali dapat 1 pohon kurma di surga. Ya udah kita mau baca 100 kali, 200 kali terserah. Tapi kalau diikat waktu, tempat, jumlah, jangan diganggu gugatin. Habis sholat 33 kali. Sudah 33. Tidak usah baca 40 kali. Atau tadi ada 50 kali misalnya. Ya udah 50 kali saja, tidak usah lebih dari itu. Contohnya. Ya. Lalu dikatakan di sini, mereka para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keduanya dikatakan mudah? Sebenarnya ini amal mudah. Ya. Namun sedikit orang yang mengamalkan. Nabi SAW memberikan kepada kita bocorannya. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian menjelang tidur. Lalu syaitan itu membuatnya tidur sebelum ia mengatakan kalimat tersebut. Sebelum bacalah Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Syaitan juga mendatangi setelah ia menyelesaikan sholat. Nah jadi ini yang membuat Anda ingat pekerjaan habis sholat sehingga tidak zikir di syaitan. Nabi sudah kasih bocorannya. Dan mendatanginya juga setelah sholat, begitu salam kayak tadi ya. Lalu ia mengingatkannya kepada keperluannya sebelum orang itu mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga luput dari dia. Kalau Anda bicara penting, darurat, ya, misal kemudian Anda tetap baca masih oke. Tetapi dengan berbicara ini sudah memutuskan doa malaikat ya. Doa malaikat. Karena ada hadits Nabi SAW, siapa yang habis sholat, dia tidak berdiri dari tempat sholatnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar satu dari 3 hal ini. Dia batalkan wudunya, bicara dengan orang di sebelahnya, atau membatalkan, atau dia berdiri dari musallahnya. Makanya habis salam tidak usah pindah dari tempat sholat kita, di situ aja dulu. Jangan bicara dulu sama orang di sebelah, zikir dulu. Ya. Dan jangan batalin wudu, maaf dengan keluar angin misalnya, kecuali Anda kebelet sekali harus pergi, apa boleh buat. Makanya dalam hadis yang lain, kita dilarang sholat Bapak Ibu sekalian kalau kita menahan 2 keburukan. Maknanya 2 keburukan adalah buang air besar dan buang air kecil. Diselesaikan baru Anda sholat, gitu ya, supaya tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran sebagai penutup ya, dalam bahasan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan setelah ini. Yang pertama, adanya amalan yang sangat mudah. Dan 2 amalan ini memang kalau mau dapat jaminan surganya digabungkan. Yaitu zikir habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Dan dibaca juga
zikir yang sama sebelum tidur. Makanya Nabi bilang khaslatani au khallatan, dua sifat ataupun dua kebiasaan, ya, yang tidak ada seorang muslim pun yang menjaganya kecuali pasti dijamin masuk surga. Jadi rutin dia lakukan. Pelajaran yang kedua, adanya perbedaan lafaz dari hadis ini sama hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya yang kita pelajari tadi adalah 33 kali habis sholat, ya. Kalau ini adalah 50 kali per zikirnya. Karena dia 10 kali, dia ulangi lagi kata Nabi SAW sampai jumlahnya mencapai 150. Kalau kita bagi berarti 50 subhanallah, 50 alhamdulillah, 50 Allahu Akbar. Ya. Anda pilih salah satunya. Kalau kami sih menyarankan lebih baik kita milih yang 50. Ya. Karena memang kalau 50 berarti yang 33 sudah masuk. Tapi kalau kita baca 33 berarti yang 50 luput dari kita gitu ya. Nah ini satu fikih yang perlu difahami. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, ya, bagaimana amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Semua amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih daripada itu tergantung kadar keikhlasan Anda, ya. Dan bagaimana Anda memarketingkan ibadah itu sudah pernah kami sampaikan dan mengemasnya. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian yang membuat pahala Anda berlipat-lipat, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menjaga ibadah itu dan kita maksimalkan, ya, semua syarat-syarat dan rukunnya, dan kita marketingkan, ya. Daripada kita sholat sendiri, puasa sendiri, ajak orang lain, maka kita akan raih pahala ekstra. Dan yang ketiga adalah mengemasnya, mengemas dengan baik, ya. Anda kalau mau umroh haji, cari travel yang terbaik, cari hotel yang terbaik, Anda mengemas ibadah Anda itu. Anda mau bersedekah, cari uang yang terbaik, disendirikan uang yang bagus, yang baru, ya. Anda sedekahkan banyak hal lah, ya. Anda mau wakaf misalnya tanah, bangunan, cari yang terbaik. Semua itu berikan yang terbaik. Itu kemasan terhadap ibadah tersebut. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, ya, dari hadits ini yaitu bagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang gangguan syaitan di dua keadaan ini supaya kita tidak amalkan, yaitu bisikan syaitan, ya, kepada orang yang mau tidur supaya dia tidak membaca zikir ini, Allahu Akbar 34 kali kalau mau tidur, subhanallah dan alhamdulillah 33 kali berarti 100 kali supaya luput dari dia pahala yang 1000 tadi, ya. Dan tidak dia hilang dari dia juga gabungan dari keduanya, karena kalau gabungan dengan zikir yang habis sholat itu maka makin besar pahalanya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan itu adalah 2.500 pahala, dan siapa di antara kalian yang berbuat dosa 2.500 dosa per hari, artinya dia akan membersihkan dosa-dosa, gitu ya. Maka ini penting untuk dijaga. Oleh karena itu saran kami, tipsnya adalah kalau mau tidur memang betul-betul sudah diprogramkan. Mulai malam ini paksakan, jalankan adab-adab mau tidur, wudu sebelum tidur. Jangan pernah tidur kecuali dalam keadaan wudu, ya. Karena orang kalau meninggal dalam keadaan wudu tidur, dia meninggal dalam keadaan Islam. Serta juga berarti dia menutup dirinya dengan pembersihan dosa. Karena kan wudu itu membersihkan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, memang jangan tidur di waktu ngantuk banget. Jadi memang kita sudah persiapkan sebelum ngantuk banget itu supaya tetap bisa berzikir. Duduk di ranjang, kemudian sudah mulai berzikir. Baca semua zikir-zikir. Ini tentu zikir mau tidur banyak sekali, ya. Banyak sekali. Ini kami jelaskan dalam khutbah Jumat kurang lebih dari setengah jam. Ya, insya Allah mudah-mudahan di playlist YouTube sudah ada itu. Judul khutbahnya itu keajaiban malam dan siang. Ya, Anda bisa lihat di playlist YouTube kami nanti. Keajaiban malam kami jelaskan tentang ayat-ayat keajaiban malam dan juga apa saja yang harus dilakukan pada saat mau tidur, adab-adabnya. Wudu, balik sisi kanan, membaca zikir-zikir. Tentu diantaranya zikir ini. Diantaranya zikir ini. Membaca 34 kali Allahu Akbar, subhanallah dan alhamdulillah masing-masing 33 kali, ya. Al-Ikhlas baca 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiup telapak tangan, diusap tubuh, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca Al-Kafirun. Jadi cukup banyak doa-doa yang harus kita jaga, gitu ya. Nah, makanya karena banyaknya doa-doa ini, kita memang luangkan waktu sebelum tidur itu khusus untuk itu memang. Duduk, jangan ada kegiatan lain, sudah kita baca zikir-zikir ini, karena ini penting sekali. Bahkan ada di antara doa-doa mau tidur itu mulia sekali. Ya Allah, yang maknanya, ya Allah kalau seandainya ruhku ini nanti engkau lepaskan, ya, maka jagalah dia.
Dan kalau engkau menahannya maka kasihanilah dia. Maksudnya kalau diwafatkan oleh Allah SWT. Karena kata Nabi SAW, orang kalau tidur itu ruhnya keluar. Nah, tapi bukan keluar seperti kalau kita meninggal dunia. Kalau Allah masih izinkan dikembalikan, maka dia masih lanjutkan hidupnya sampai ajal datang. Kalau Allah tahan, meninggallah dia. Makanya kita kalau bangun tidur kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Nah ini kita perlu membaca doa-doa itu untuk menjaga diri kita. Maksimalkan tentunya membaca itu. Nah ini sudah disebutkan diantaranya membaca ini. Ya, karena syaitan akan membuat kita lalai. Allahu a'lam. Bagi ini bahasanya tolong ditandain bukunya di halaman 30. Kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang masih masalah zikir tertentu. Yaitu zikir setelah wudu, kemudian poin C-nya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, poin D-nya doa masuk pasar, poin C-nya doa ketika hendak tidur, ya. Ini juga nanti akan ada disinggung tentang masalah doa yang dibaca pada saat bangun tidur, ya. Itu 4 poin yang akan kita bahas pertemuan akan datang. Setelahnya nanti insya Allah baru kita masuk di poin masalah ke-7 atau ini masih banyak lanjutan poin 6, nanti poin ke-7 setelahnya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.